Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyuni Putri dengan NIM 25030101013. Pada video ini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, soal pertama itu ada pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan. Analisislah secara kritis pandangan tersebut dengan membandingkannya dengan konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Nah, pandangan pendidikan sebagai proses transfer ilmu pengetahuan melihat pendidikan terutama sebagai kegiatan penyampaian informasi dari guru kepada peserta didik. Pandangan ini sejalan dengan teori behaviorisme yang menekankan pembelajaran sebagai proses stimulus respon, di mana peserta didik dianggap relatif pasif dan keberhasilan belajar diukur melalui penguasaan materi serta hasil teks. Namun, pandangan tersebut dinilai terlalu sempit karena pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek kognitif. Konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya, memandang pendidikan sebagai upaya pengembangan seluruh potensi manusia, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, moral, sosial, dan spiritual. Pandangan ini sejalan dengan teori humanistik Roger Maslow dan ditegaskan dalam tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Nah, implikasi terhadap praktik sekolah itu ada dua. Satu, jika pendidikan dipahami hanya sebagai transfer ilmu, maka pembelajaran cenderung berpusat pada guru, teacher, menekankan hafalan, ujian, dan nilai akademik. Nah, sebaliknya, jika pendidikan dipahami sebagai pembentukan manusia seutuhnya, praktik pendidikan akan mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, student, dan penguatan karakter, pembiasaan nilai, serta pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan empati. Nah, soal kedua itu ada tujuan pendidikan nasional tidak selalu selaras dengan praktik pendidikan di lapangan. Analisis faktor-faktor struktural dan kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan realitas pendidikan di Indonesia. Berikan contoh konkret. Oke. Di sini saya akan menjawab kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan praktik pendidikan di lapangan disebabkan oleh faktor struktural dan kultural. 1. Faktor struktural. Faktor struktural berkaitan dengan sistem dan kebijakan pendidikan antara lain ketimpangan sarana dan prasarana antar wilayah, desa, kota, Jawa, luar Jawa. Kualitas dan distribusi guru yang belum merata, kurikulum dan kebijakan yang sentralistik sering berubah dan kurang mempertimbangkan kondisi lokal. Nah, contoh konkretnya itu tujuan pendidikan nasional menekankan pemerataan dan keadilan pendidikan. Tetapi di daerah terpencil masih banyak sekolah dengan fasilitas minim dan kekurangan guru sehingga kualitas pembelajaran jauh tertinggal. Yang kedua, B. Faktor kultural. Faktor kultural berkaitan dengan nilai, sikap, dan budaya masyarakat seperti budaya belajar yang masih berorientasi pada nilai dan ijazah, rendahnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, pandangan masyarakat bahwa sekolah hanya bertanggung jawab pada anak. Nah, contoh konkretnya itu, meskipun pendidikan karakter menjadi tujuan nasional, praktik di lapangan sering terhambat karena lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku tidak disiplin atau kurang menghargai kejujuran.
Baik, soal ketiga, pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial. Analisis hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial, khususnya bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai A. Pendidikan perubahan sosial, dan B. Gunakan alat produksi sosial. Gunakan contoh dalam konteks masyarakat Indonesia. Baik, jawaban. Pendidikan sebagai bagian dari sistem sosial memiliki hubungan erat dengan perubahan sosial. A. Pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Sebagai agen perubahan, pendidikan berperan mentransportasikan nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat. Pendidikan dapat mendorong 1. Mobilitas sosial, 2. Kesadaran kritis, 3. Inovasi dan kemajuan masyarakat. Contoh di Indonesia itu ada program wajib belajar dan pendidikan tinggi, memungkinkan generasi muda dari keluarga sederhana meningkatkan taraf hidupnya serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Yang B. Pendidikan sebagai alat reproduksi sosial. Di sisi lain, menurut teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu, pendidikan juga dapat memperkuat ketimpangan sosial dengan memproduksi struktur kelas yang sudah ada. Contoh di Indonesia itu ada sekolah unggulan atau mahal lebih mudah diakses oleh kelompok ekonomi atas, sehingga peluang pendidikan berkualitas dan mobilitas sosial lebih besar bagi kelompok tersebut dibandingkan masyarakat miskin. Soal keempat, menurut para ahli, lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Analisis peran masing-masing lingkungan pendidikan tersebut dalam membentuk karakter peserta didik, serta jelaskan apa yang terjadi apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi secara optimal. Nah, jawabannya, lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat yang saling melengkapi dalam pembentukan karakter peserta didik. 1. Peran keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidik pertama dan utama. Keluarga berperan menanamkan nilai moral, agama, disiplin, dan kebiasaan positif. Yang kedua, peran sekolah. Sekolah berfungsi mengembangkan potensi akademik, sosial, dan karakter secara sistematis melalui kurikulum, pembelajaran, dan keteladanan guru. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat menjadi ruang praktik nilai-nilai yang diperoleh di keluarga dan di sekolah, serta membentuk sikap sosial peserta didik. Dampak jika salah satu lingkungan tidak optimal, itu jika keluarga tidak berfungsi baik, sekolah akan kesulitan membentuk karakter peserta didik tersebut. Jika sekolah kurang mendukung, potensi peserta didik tidak berkembang maksimal. Jika masyarakat memberi contoh negatif, nilai yang diajarkan keluarga dan sekolah tidak dapat teredukasi dengan baik. Soal kelima atau yang terakhir, kurikulum sering mengalami perubahan seiring pergantian kebijakan pemerintah. Analisis dampak perubahan kurikulum yang terlalu sering terhadap guru, peserta didik, dan mutu pendidikan secara umum. Baik, perubahan kurikulum merupakan hal yang wajar dalam sistem pendidikan, karena kurikulum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Namun, apabila perubahan kurikulum terjadi terlalu sering, hal tersebut justru dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap guru, peserta didik, dan mutu pendidikan secara umum. Pertama, dari sisi guru, perubahan kurikulum yang terlalu sering menuntut guru untuk terus beradaptasi dengan kebijakan baru, baik dari segi perangkat pembelajaran, metode mengajar, maupun sistem penilaian. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan, bebas administrasi yang berlebihan, serta mengurangi fokus guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Akibatnya, guru lebih sibuk menyesuaikan dokumen kurikulum daripada pengembangan kreativitas dan profesionalismenya di kelas. Kedua, dari sisi peserta didik,
Peserta didik menjadi pihak yang paling merasakan dampak perubahan kurikulum yang tidak stabil. Perubahan struktur materi, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi yang terus berganti dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam proses belajar. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan, menurunkan motivasi belajar, serta menghambat pencapaian kompetisi secara optimal. Ketiga, dari sisi mutu pendidikan secara umum, perubahan kurikulum yang terlalu sering membuat proses evaluasi kurikulum tidak sejalan secara maksimal. Kurikulum yang belum sempat diterapkan dan dikaji secara menyeluruh sudah diganti dengan kebijakan baru. Akibatnya, peningkatan mutu pendidikan menjadi tidak berkelanjutan dan cenderung bersifat administratif, bukan substantif. Oleh karena itu, perubahan kurikulum seharusnya dilakukan secara terencana, bertahap, dan berbasis evaluasi yang mendalam dengan melibatkan guru sebagai pelaku utama dalam lingkungan. Dengan demikian, kurikulum benar-benar dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan nasional. Baik, dari itu saja dari saya ucapkan terima kasih.